Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Karlina Rembat, NIM 240611040037, kelas C1, Program Studi Akuntansi. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai materi teks ulasan buku sebagai tugas ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengajar Ibu Dr. Anda Jenny Imbang M. Hum. Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak penjelasannya. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas pada video kali ini, yakni pengertian teks ulasan, struktur teks ulasan, cara membuat teks ulasan, contoh teks ulasan, dan kesimpulan. Kita masuk pada poin yang pertama, yakni pengertian teks ulasan. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Teks ulasan atau yang biasanya disebut sebagai teks review merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku-buku lain yang sejenis. Poin yang kedua, yakni struktur teks ulasan. Ada 5 bentuk struktur dalam teks ulasan. Yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman. Poin yang ketiga, yakni cara membuat teks ulasan. Ada 6 poin penting yang dapat menjadi referensi dalam membuat teks ulasan. Yang pertama, mencari buku yang akan diulas. Yang kedua, membaca secara kritis. Yang ketiga, membuat ringkasan. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Yang kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Dan yang keenam, menulis ulasan. Poin yang keempat, yakni contoh teks ulasan. Di sini saya mengulas buku sesuai program studi saya, yakni akuntansi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, struktur pertama dari teks ulasan adalah identitas buku. Di sini saya mengulas buku yang berjudul Pengantar Akuntansi dengan penulisnya Margo S. Prasetyo SEM Kes MSA AKTCA dan Endang Wulandari SEMM AKTCA. Penerbitnya Penebar Media Pustaka, tahun terbit 2020, hak cipta tidak diketahui, jumlah halaman 72 halaman, bahasa Indonesia dan formal, warna sampul warna biru, harga buku tidak diketahui, nomor ISBN 9786326875070 dan lingkup penerbitan nasional. Struktur yang kedua, yakni orientasi. Buku ini ditulis oleh Margo dan Endang, dua penulis yang sama-sama lulusan dari Universitas Airlangga. Margo Prasetyo sendiri menempuh pendidikan jurusan S1 Manajemen di Universitas Airlangga, Magister Manajemen di Universitas Airlangga, jurusan S1 Akuntansi di Universitas W.R. Supratman, Magister Akuntansi di Stisia Surabaya, pendidikan profesi akuntansi di Universitas Brawijaya Malang, dan pernah menjadi dosen tetap di Universitas Katolik Dharma Cendekia Surabaya. Saat ini sedang menempuh program Doktor Universitas Cendrawasih Jayapura dan saat ini menjadi dosen tetap di Port Mumbai Jayapura. Penulis kedua yaitu Endang Wulandari, asli Sidoarjo, lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Airlangga, Magister Manajemen UPI Jakarta, dan saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Sahid Jakarta. Buku ini sendiri menyajikan strategi pengajaran yang dapat memberikan sebuah pemahaman dasar kuat bagi mahasiswa dalam dunia akuntansi. Buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh mahasiswa jurusan akuntansi karena dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi siapa saja yang berminat untuk mendalami dan mempelajari mengenai akuntansi dasar. Struktur yang ketiga, yakni tafsiran isi. Buku ini memaparkan ilmu dan pengertian tentang akuntansi di kalangan mahasiswa jurusan akuntansi. Melalui penelitian dan pengetahuan yang ada, kedua penulis ini menjelaskan dengan detail definisi, prinsip, dan pandangan mereka tentang akuntansi. Dari penjelasan itu pula terdapat 12 bab dalam buku Pengantar Akuntansi ini. Satu di antara 12 bab itu berjudul Sifat dan Pentingnya Akuntansi. Topik yang dibahas dalam bab ini mencakup definisi akuntansi, sudut pandang pengguna akuntansi, pentingnya akuntansi dalam perusahaan, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntansi, dan prinsip-prinsip akuntansi. Buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Buku ini juga dilengkapi dengan beberapa jenis gambar dan bagan yang membuat penjelasan buku ini semakin menarik untuk dipelajari. Semuanya diuraikan secara detail dan terperinci dengan disertai berbagai contoh kasus dan penyelesaian sehingga mudah ditangkap dan dipahami oleh para pembacanya. Struktur yang keempat yakni evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya ialah buku ini menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti bagi para pembaca pemula, dan terlebih buku ini juga menggunakan kata-kata dasar di perekonomian yang membuat para pembaca memahami apa yang sedang dibahas pada submaterinya. Selain itu juga buku ini memberikan informasi secara terperinci dengan disertai gambar atau ilustrasi sehingga mudah ditangkap dan menarik serta menggunakan contoh kasus dan penyelesaian yang mudah dimengerti dan dipahami. Setidaknya buku ini sangat berguna dalam menambah pengetahuan dan ilmu mengenai bidang akuntansi.
Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Satu ganjalan dalam buku ini ialah masih banyak kesalahan dalam penulisan yang membuat pembaca kehilangan fokus dan kurang mengerti apa maksud yang disampaikan. Selain itu, terdapat contoh gambar yang sulit dipahami karena bagan atau ilustrasi tersebut kurang jelas dan agak tidak rapi, sehingga kurang enak dipandang. Buku ini tampaknya lebih menitik beratkan pada pengertian dasar akuntansi sebagai acuan dalam membuat suatu laporan keuangan. Berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Pengantar Akuntansi 1 membahas lebih banyak dan lebih lengkap lagi mengenai akuntansi hingga materi investasi dan aktiva. Jika buku pertama lebih mengedepankan pengertian dan cara membuat jurnal dalam akuntansi, buku kedua mengutamakan keseluruhan penjelasan materi akuntansi yang membuat buku ini semakin lengkap adanya. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal isi buku, kedua buku ditulis sebagai upaya mendorong mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan terkait ilmu akuntansi, untuk mencegah penipuan laporan keuangan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menunjukkan betapa pentingnya akuntansi dalam dunia perekonomian. Struktur yang kelima yakni rangkuman evaluasi. Buku pengantar akuntansi sangat berguna, khususnya bagi para mahasiswa jurusan akuntansi dan masyarakat yang berminat dengan akuntansi. Informasi terperinci tentang definisi dan jurnal akuntansi dapat dijadikan landasan dalam membuat suatu laporan keuangan. Jadi, upaya kedua penulis yaitu Margo dan Endang dalam menghasilkan karya dan memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya patut diberi apresiasi dan acungan jempol. Poin yang terakhir yakni kesimpulan dari pembahasan video kali ini. Jadi, dalam membuat ulasan buku, perlu menggabungkan kemahiran menguraikan isi buku, menganalisis bagaimana buku memenuhi tujuannya bagi pembaca, dan mengekspresikan reaksi kalian sendiri. Sekian video presentasi saya mengenai materi teks ulasan buku. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi yang kurang berkenan. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih.